Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Di antara ras dewa kuno, semuanya mengakui bahwa Dewa Naga adalah dewa terkuat berikutnya setelah 4 dewa penciptaan. Oleh karena itu, sebagai pewaris garis keturunan Dewa Naga, wajar jika ras Dewa Naga akan menjadi ras terkuat di dunia. Namun, Dewa Naga adalah gelar dewa yang dulunya hanya dimiliki oleh Naga Azure Purba. Berkat berkah dari Primordial Azure Dragon, apa yang disebut Dewa Naga ini tidak lebih dari orang-orang yang mencemarkan nama Primordial Azure Dragon kepada Yunce. Lebih jauh lagi, jika memang ada seseorang yang harus diberi gelar Dewa Naga di era saat ini, satu-satunya yang benar-benar pantas mendapatkan gelar tersebut bukanlah Dewa Naga ini, bahkan bukan Raja Naga. Faktanya, itu bukan siapapun dari alam Dewa Naga, itu dia, Yunce. Hanya dia yang mewarisi garis keturunan, jiwa, dan sumsum naga asli Primordial Azure Dragon. Saat kekuatan drakonik Yunce yang dilepaskan mendekati Dewa Naga Abu, perasaan tekanan menindas yang bahkan meluas ke garis keturunan dan jiwanya membanjiri dirinya seperti yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Pada saat yang paling tidak tepat ini, dia tiba-tiba mengerti mengapa Raja Naga ingin menerima seorang kultivator manusia muda yang bahkan belum mencapai usia 30 tahun sebagai anak angkatnya. Seseorang yang baru saja memasuki alam roh ilahi. Keputusannya bergema di alam Dewa Naga dan reaksi orang-orang yang tinggal di sana 100 kali lebih kuat daripada reaksi orang-orang yang tinggal di wilayah ilahi timur. Namun, Raja Naga tidak pernah menjelaskan keputusannya kepada siapapun, termasuk 9 Dewa Naga. Analogi yang kamu buat tadi cukup bagus. Suara Yunce terdengar bosan dan sepertinya dia sedang memuji Dewa Naga Abu. Jadi saya adalah seorang tukang daging, dan wilayah ilahi timur adalah sekelompok babi yang mengantuk dan berpuas diri. Kemudian, saat dia mendekati Dewa Naga Abu, suaranya berubah tenang dan lembut. Mengapa kamu tidak menebak apa arti alam Dewa Naga bagi tukang daging ini? Mata naga Dewa Naga Abu bergetar sebelum dia berbicara dengan suara serak dan tegang, dan sepertinya dia telah menggunakan seluruh tekad dan energinya untuk berbicara. Kamu, lebih baik, lepaskan aku, sekarang juga. Meskipun dia berada dalam kesulitan yang sangat parah, bahkan jika dia akan mati, Dewa Naga Abu tidak mau melepaskan harga diri yang dia bawa sepanjang hidupnya. Pada saat ini, Kaisar Dewa Laut Selatan perlahan berjalan ke depan dan berbicara dengan ramah, "Tuan Iblis Wilayah Utara, kami semua telah menyaksikan sosok gagah dari orang-orang di bawah komando Anda, dan kami berdua terkejut sekaligus terpesona. Tapi sekarang masalahnya sudah meningkat begitu cepat, bagaimana kalau kamu biarkan dia pergi dulu?" Kaisar Dewa Laut Selatan. Suara Yunce terdengar dingin saat dia berbicara kepada Nan Wansheng tanpa menoleh ke arahnya. "Saya yakin semua orang di sini menyaksikan betapa kasar dan sombongnya naga rendahan ini terhadap saya. Meskipun saya tidak paham dengan peraturan wilayah ilahi selatan, di wilayah ilahi utara, menurut hukum saya, ini adalah pelanggaran yang tidak dapat diampuni, dosa yang dapat dihukum mati. Dengan kata lain, ini adalah masalah pribadi saya. Itu tidak ada hubungannya dengan kalian semua. Saya percaya tidak ada di antara Anda yang ingin terseret ke dalam hal ini, bukan?" Tak satu pun kaisar dewa di wilayah selatan mengeluarkan satu suara pun. 3 leluhur Yama dan 2 leluhur Brahma. Monster tua yang menakutkan ini sepertinya muncul begitu saja, dan masih ada Qianye Yinger dan Guzu yang menunggu di pinggir lapangan.
Yunce sendiri adalah makhluk aneh yang lebih menakutkan dan berbisa daripada monster tua manapun. Meskipun kejadian ini terjadi di jantung wilayah ilahi selatan, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Jadi siapa yang berani melibatkan diri di dalamnya? Siapa yang mau terlibat? Terlebih lagi, jika wilayah ilahi utara dan wilayah ilahi barat benar-benar berselisih satu sama lain, itu hanya akan membantu wilayah ilahi selatan yang gelisah dan gelisah. Semakin menakutkan penampilan Yunce, semakin baik bagi mereka. Kaisar Dewa Laut Selatan tersenyum tipis. Tentu saja tidak ada alasan bagiku untuk ikut campur dalam urusan pribadi Tuan Iblis. Namun, hal ini sedang terjadi di alam Dewa Laut Selatan milikku dan Dewa Naga Abu juga merupakan tamu terhormat yang aku undang secara pribadi. Terlebih lagi, alam Dewa Laut Selatan milikku selalu bersahabat dengan alam Dewa Naga. Saya tidak bisa hanya berdiam diri dan mengabaikan apa yang terjadi di depan saya. Bisakah kamu menunjukkan keringanan hukuman kepada Dewa Naga Abu atas namaku? Meskipun dia memohon belas kasihan, nada suara Kaisar Dewa Laut Selatan sangat netral. Dia tidak terdengar mengintimidasi atau tulus. Mohon ampun, sejak kapan dia, Dewa Naga Abu, perlu memohon belas kasihan kepada siapapun dalam hidupnya? Sejak kapan diriku yang tertinggi, membutuhkan orang sepertimu untuk memohon keringanan hukuman atas namaku? Dia mengertakkan gigi saat pembuluh darah muncul di matanya. Yunce, apakah kamu benar-benar berani membunuhku? Anda telah memohon atas namanya, dan itu sudah dapat dianggap sebagai tindakan kebajikan dan kewajiban yang tertinggi. Namun, saya menolak permohonan keringanan hukuman Anda. Yunce masih tidak berbalik. Apa ini cukup? Tentu saja, kata Kaisar Dewa Laut Selatan sambil tersenyum. Setelah itu, dia melangkah mundur dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kaisar Dewa Mikro Ungu bergerak maju untuk berdiri di samping Kaisar Dewa Laut Selatan. Laut Selatan, apakah kita benar-benar akan membiarkan ini? Kaisar Dewa Laut Selatan mengangkat tangan untuk memotong kata-kata yang akan dia ucapkan. Matanya tetap tertuju pada Yunce saat cahaya aneh berkedip di dalamnya. Seolah-olah dia benar-benar mengantisipasi apa yang akan dilakukan Yunce selanjutnya. Sepertinya kamu masih tidak berpikir aku punya nyali untuk membunuhmu. Yunce melirik Dewa Naga Abu dari sudut matanya. Suaranya membosankan dan membosankan, seolah-olah dia bahkan tidak bisa mengerahkan upaya untuk menunjukkan rasa jijik terhadapnya. Pupil Dewa Naga Abu melebar hingga terlihat seperti akan meledak, namun tubuhnya masih memancarkan tekanan mengintimidasi yang dapat membuat takut hampir semua makhluk hidup di alam semesta. Hehehe. Dia sebenarnya mulai tertawa lagi. Meski tawanya sangat dipaksakan dan dipenuhi rasa sakit, tawanya tetap mengandung rasa jijik yang mendalam. Jadi ini, Master Iblis Wilayah Utara, lelucon yang luar biasa. Kamu sangat bodoh dan naif, berpikir bahwa orang sepertimu, mampu menyinggung alam Dewa Nagaku. Memikirkan orang sepertimu, cukup tertipu untuk percaya bahwa kamu bisa menguasai alam dewa. Kuasai alam dewa. Yunce mulai tertawa kecil. Dia mengangkat kepalanya ke langit sambil terus berbicara, seolah-olah dia sedang berbicara dengan Dewa Naga Abu dan dirinya sendiri. Jika aku benar-benar ingin menguasai alam dewa, satu-satunya hal yang perlu kulakukan saat itu adalah membujuk Kaisar Iblis Pemalu Surga untuk tetap tinggal. Pada saat itu, makhluk manakah di alam semesta berbintang yang luas ini yang berani melanggar perintahku? Dan ketika para dewa iblis akan kembali dan malapetaka akan menimpa seluruh dunia, hanya aku yang bisa memastikan bahwa kedamaian ini akan bertahan selamanya.
Bahkan alam Dewa Nagamu tidak bisa berbuat apa-apa selain memohon perlindunganku saat itu. Kata-kata itu sangat membebani hati setiap orang yang hadir. Hal ini terutama berlaku bagi para kaisar dewa yang telah menjadi saksi kembalinya Kaisar Iblis. Mereka tidak dapat menyangkal kata-katanya. Bahkan mata Dewa Naga Abu yang bergetar hebat pun terdiam sesaat. Jika aku benar-benar ingin menjadi raja, menurutmu apakah nama Raja Naga akan tetap ada di dunia ini? Suara Yun Ce menjadi dingin. Satu-satunya orang yang ingin saya bunuh adalah mereka yang pantas mati. Apa kau mengerti? Dewa Naga Abu berhasil mengeluarkan jawaban. Bagus, maka lakukanlah. Bunuh aku dan kalian semua, pasti akan menikmati kemarahan mengerikan dari alam Dewa Nagaku. Pada saat itu, bahkan jika kamu berhasil melarikan diri, semua iblis rendahan yang menemanimu dari wilayah ilahi utara, akan dikuburkan bersamaku. Hehe, Yun Ce tertawa kecil saat dia menjawab dengan suara tenang, saya tidak membawa mereka keluar dari wilayah ilahi utara untuk memberi mereka kesempatan hidup baru. Saya membawanya ke sini sebagai alat untuk membaptis dunia kotor ini dengan darah. Kematian mereka akan menjadi satu-satunya hal yang paling berarti bagi saya. Karena aku sudah sangat ingin melihat apa yang tersisa dari alam Dewa Nagamu setelah mereka semua mati. Udara tiba-tiba berubah menjadi padat. Rasa dingin yang tak terlihat menembus jiwa setiap orang dan menggerogoti mereka seperti cakar setan yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai seorang kultivator yang berdiri di puncak alam semesta, setiap orang yang hadir memiliki pengalaman dan kecerdikan yang tak tertandingi. Tangan mereka basah kuyup oleh dosa dan darah segar. Meski begitu, kata-kata yang baru saja terngiang di telinga mereka adalah kata-kata paling gelap dan paling gila yang pernah mereka dengar sepanjang hidup mereka. Ekspresi wajah semua orang berubah drastis saat mereka menatap punggung Yun Ce dan rasa dingin yang meresap di hati mereka menolak memudar. Bahkan Kaisar Dewa Laut Selatan, yang dengan senang hati menonton dari pinggir lapangan sampai sekarang, tiba-tiba menatap Yun Ce dengan ekspresi ketakutan. Dia sudah lama menyebut Yun Ce orang gila di depan Raja Laut dan Dewa Lautnya. Dia juga tahu bahwa Yun Ce tidak kembali untuk menaklukkan tetapi untuk membalas dendam. Ini juga merupakan alasan terbesar mengapa dia, Kaisar Dewa yang paling liar dan sombong di antara mereka semua, memilih untuk mengakui kekalahan. Orang yang paling menakutkan di dunia ini bukanlah mereka yang terkuat, melainkan mereka yang gila. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah meremehkan kedalaman kegilaan Yun Ce. Alis Qianye Ying sedikit berkerut ketika dia mendengar kata-kata itu. Pupil mata Dewa Naga Abu yang melebar tiba-tiba mengecil pada saat ini. Ras naga begitu kuat hingga tak seorang pun berani menyinggung perasaan mereka dan kebanggaan ras naga yang angkuh juga berarti bahwa mereka tidak pernah menyerah untuk menindas ras lain. Hasilnya, selama jutaan tahun pemerintahan alam Dewa Naga, mereka selalu dikagumi oleh seluruh alam semesta tanpa kecuali. Jika para iblis di wilayah ilahi utara benar-benar rela menyerahkan nyawa mereka untuk memandikan alam Dewa Naga dengan darah. Meskipun dia benar-benar yakin bahwa para iblis dari utara bukanlah tandingan alam Dewa Naga, mengingat kekuatan yang telah mereka tunjukkan sejauh ini, para iblis ini pasti akan menyebabkan kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada alam Dewa Naga. Apalagi jika mereka rela mempertaruhkan nyawa demi mencapai tujuan tersebut. Setelah hening sejenak, matanya tiba-tiba berpaling dari Yun Ce saat dia tertawa serak. Haha, hahaha, apa kalian para iblis tua mendengar itu? Kamu rela mempertaruhkan nyawamu demi orang seperti itu, tapi dia hanya memandangmu sebagai alat untuk dikorbankan kapanpun diperlukan, hahaha.
dan kamu tetap saja belum, uwaaaaah. Suara patahan beberapa tulang naga terdengar di udara dan bergema seperti suara gunung yang runtuh. Yan Wan mengangkat kepalanya, cahaya iblis yang menakutkan berkumpul di mata kunonya. Mati demi guru akan menjadi kehormatan terbesar dalam hidup kita. Yan Tu mengangkat tulang naga yang terpenggal di tangannya yang layu. Kami hanya bisa berharap mati 10.000 kali demi tuan kami. Bibir Yan Tri terbelah saat dia memamerkan gigi abu-abunya yang mengerikan. Hehi, kita hidup tapi untuk melayani tuan kita. Omong kosong macam apa yang ingin kamu ucapkan, dasar naga rendahan. Dewa Naga Abu benar-benar terpana mendengar kata-kata itu dan semua orang merasa seolah-olah ada sesuatu yang tertancap di tenggorokan mereka. Mereka tidak dapat mengeluarkan satu suara pun. Ketika tiga leluhur Yama mengucapkan kata-kata ini, tidak ada sedikit pun tanda ketidakpuasan atau perlawanan. Mereka mengucapkan kata-kata ini dengan kebanggaan yang datang dari sumsum tulang mereka, dari lubuk jiwa mereka yang terdalam. Kaisar Dewa Laut Selatan merasa kulit kepalanya mati rasa. Ketiga hantu tua mengerikan yang seharusnya tidak ada di dunia ini memiliki kesetiaan dan rasa hormat yang begitu besar terhadap Yun Ce sehingga membuatnya bingung dan bingung. Kata-kata mereka membuatnya bingung, dan itu juga hampir membuatnya gila karena iri dan kagum. Seorang kaisar dewa adalah eksistensi yang dapat memerintah seluruh ciptaan. Mereka tidak berkenan mengabdi di bawah makhluk hidup manapun. Dan ini tidak hanya berlaku pada para kaisar dewa saja. Setiap kaisar dewa harus memperlakukan pewaris kekuatan suci di wilayah mereka dengan sangat hormat. Mereka harus memperlakukan mereka dengan baik dan menenangkan mereka dengan indulgensi, bahkan mereka harus berkompromi dengan mereka. Karena begitulah dunia, tentu saja mereka tidak akan sebodoh itu menganggap mereka sebagai anjing setia yang dengan senang hati akan mengorbankan nyawa mereka berulang kali jika mereka bisa. Individu sekuat mereka adalah landasan suatu dunia, jadi mereka tidak akan pernah bisa menjadi anjing yang setia. Namun, Yun Ce sebenarnya memiliki anjing setia yang tidak hanya sekuat Kaisar Dewa, tapi juga rela mati ribuan kali demi dia. Dan dia punya 3, tidak kurang. Dia tidak bisa memahaminya, apalagi menerimanya. Apa, trik, kau berhasil, Dewa Naga Abu berseru dengan suara serak. Trik hebat yang telah kamu lakukan, memikirkan bahwa yang disebut leluhur Yama, benar-benar bersedia menjadi anjing setia orang bodoh, heh. Cahaya iblis bersinar di mata Yan Tri dan terlihat jelas bahwa dia sangat marah dengan kata-kata itu. Namun, dia tidak berani melakukan tindakan gegabah. Dia memandang ke arah Yun Ce dan bertanya, "Tuan, bisakah kita membunuh naga rendahan ini sekarang?" Suara seram Yan Tri tidak mengguncang Dewa Naga Abu sedikit pun. Meskipun dia dibatasi oleh kelima leluhur itu, dia masih berbicara dengan suara bangga dan keras, "Ayo, bunuh aku, Yun Ce, jika kamu punya nyali, maka, lakukan." Yun Ce meliriknya sekilas, lalu tiba-tiba tertawa dingin. "Sebagian besar orang yang saya temui dalam hidup saya takut mati. Lebih jauh lagi, menurut pengalamanku, semakin tinggi kedudukan orang-orang ini, semakin takut mereka terhadap kematian. Seseorang sepertimu yang benar-benar tidak takut mati cukup sulit didapat. Tetapi karena saya telah bertemu seseorang yang tidak takut mati, mengapa saya berbaik hati membiarkan Anda mati?" Mata Dewa Naga Abu melebar sekali lagi saat dia mengeluarkan tawa mengejek yang liar. "Haha, hahaha, sepertinya kamu benar-benar tidak berani membunuh diriku yang tertinggi, kemana perginya keberanianmu sekarang? Hahaha. Aku akan membiarkanmu mati jika kamu mau,
kata Yun Ce dengan suara tenang, jika kamu memohon padaku. Hanya ketika kamu belajar cara berlutut di hadapanku dengan benar maka kamu berhak diberikan kematian, apakah kamu mengerti? Hahaha, hahaha. Wajah Dewa Naga Abu memelintir kesakitan namun tawa liar masih terus keluar dari mulutnya. Kalian para iblis yang menyedihkan, sebenarnya cukup tertipu untuk percaya bahwa yang tertinggi ini akan tunduk padamu, bermimpilah. Yan 1, Yan 2, Yan 3. Yun Ce berbalik tanpa melirik Dewa Naga Abu lagi. Cara membuat naga rendahan memohon kematian. Aku yakin aku tidak perlu mengajarimu hal sederhana seperti itu, kan? Perintah rendah itu menyulut kebencian gelap yang ada jauh di dalam tulang tiga leluhur Yama. Mata kuno mereka berbinar dengan cahaya hitam yang menakjubkan dan bahkan suara mereka menjadi panas karena kegembiraan. Kami patuh. Hahaha. Begitu tiga leluhur Yama berbicara, jeritan kesakitan yang menusuk jiwa memenuhi udara di atas ibu kota Laut Selatan. Bekas luka hitam yang tak terhitung jumlahnya mulai menyebar dari area tubuh Dewa Naga Abu yang tertusuk cakar hantu tiga leluhur Yama. Seolah-olah jutaan pisau hitam jahat dengan kejam mengiris dan memotong setiap sudut tubuh besarnya. Korosi kegelapan sudah menjadi semacam penyiksaan yang kejam. Jadi bagaimana rasanya menjadi lebih baik ketika dikelola oleh cakar hantu setan Yama dari tiga leluhur Yama? Setiap bekas luka hitam yang tak terhitung jumlahnya dan setiap kilatan cahaya hitam sudah cukup untuk memberi petunjuk kepada semua orang yang hadir tentang apa artinya lebih baik mati daripada hidup. Meski begitu, raungan kesakitan Dewa Naga Abu hanya berlangsung sesaat sebelum dia menutup mulutnya. Dia bahkan tidak rela mendesis kesakitan, apalagi memohon belas kasihan atau kematian. Satu-satunya suara yang keluar dari mulutnya adalah suara mengerikan dari taringnya yang patah saat mereka menyatu karena rasa sakit luar biasa yang dia alami. Memikirkan bahwa kekuatan iblis Yama yang paling kejam tidak dapat menyelesaikan tugas sederhana untuk membuat naga ini tunduk. Hal ini tidak diragukan lagi membuat tiga leluhur Yama menjadi murka. Mereka memberi isyarat dengan tangan mereka pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, bekas luka hitam yang melintang di tubuh Dewa Naga Abu, yang seharusnya sangat kuat hingga hampir tidak bisa dihancurkan, berlipat ganda, menyebabkan beberapa ribu bekas luka muncul, dan tulang-tulangnya mulai patah satu persatu. Banjir darah naga mengalir keluar dari tubuhnya pada saat itu juga. Tubuh Dewa Naga Abu mengejang hebat dan dia telah menghancurkan taringnya sendiri. Sebagian besar ahli di dalam istana kerajaan mengeluarkan napas yang tidak disengaja karena keterkejutan mereka, tetapi Dewa Naga Abu masih menolak untuk meratap kesakitan. Rasa sakit karena patah tulang tidak kalah dengan disiksa di api penyucian, tapi itu tidak bisa mematahkan harga dirinya sebagai Dewa Naga. Dia tertawa, meskipun itu membuat wajahnya menjadi berantakan. Kamu ingin diriku yang tertinggi, memohon belas kasihan, orang sepertimu tidak akan pernah layak. Kematianmu, pasti akan, sejuta kali lebih menyedihkan, daripada kematianku, Dewa Naga Abu dapat tertawa dan bahkan berbicara di bawah rasa sakit yang luar biasa. Semua orang di istana tercengang oleh rasa sakit luar biasa yang dialami Dewa Naga Abu, tapi ada hal lain yang kini lebih mengejutkan mereka. Perasaan kagum dan hormat yang mendalam terhadap Dewa Naga Abu bersemi di hati mereka. Ini adalah kemauan naga, jiwa naga, tulang kebanggaan naga. Tidak perlu terlalu cemas, hematlah sebagian kekuatanmu dan nikmati prosesnya. Kata Yun Ce dengan lesu dan malas. Saya punya banyak waktu luang.
Aku yakin menyiksa yang disebut Dewa Naga bukanlah sesuatu yang bisa kamu lihat setiap hari. Penonton pasti ingin menontonnya lebih lama, jadi Anda perlu menunggu lebih lama lagi. Tepat ketika dia selesai berbicara, otot-otot Dewa Naga Abu mulai patah saat perlahan-lahan dikonsumsi oleh kegelapan. Suara mengerikan dari taring naga yang bergesekan terus bergema di udara, tapi dia tidak pernah meratap kesakitan atau mulai memohon belas kasihan. Tuan Iblis Wilayah Utara, Kaisar Dewa Laut Selatan akhirnya memutuskan untuk angkat bicara. Dewa Naga Abu telah membayar harga yang cukup karena telah menyinggung perasaanmu. Karena Anda dan ras naga memiliki hubungan khusus dan Anda tidak memiliki dendam besar terhadap Dewa Naga Abu, dapatkah Anda melimpahkan kebaikan dan belas kasihan Anda kepadanya dan mengampuni dia? Bagaimana kedengarannya? Menyinggung dan memberikan kebaikanmu. Kata-kata Kaisar Dewa Laut Selatan tidak menimbulkan rasa terima kasih apapun di hati Dewa Naga Abu. Itu membuatnya marah dan raungan kemarahan yang serak dan memutar keluar dari tenggorokannya. Laut Selatan, yang tertinggi ini tidak membutuhkanmu untuk memohon belas kasihan atas namaku. Yunce, jika kamu punya nyali, bunuh aku, lakukan. Kamu ingin mati? Mohon, kata Yunce sambil tertawa kecil. Petoy. Dewa Naga Abu baru saja menghancurkan taring terakhirnya, namun arogansi liar dalam suaranya belum memudar sedikit pun. Kau tidak tahu apa-apa, anjing gila yang menyerah pada kegelapan, orang sepertimu tidak akan pernah layak. Yunce menoleh ke samping saat dia menatap Dewa Naga Abu dengan tatapan yang sangat dingin. Jujur saja, tekad Dewa Naga Abu memang melebihi ekspektasinya. Faktanya, itu jauh melampaui ekspektasinya. Dia sangat menyadari betapa kejam dan mengerikannya kekuatan iblis Yama dari 3 leluhur Yama. Karena itu, dia tahu bahwa rasa sakit yang dialami oleh Dewa Naga Abu saat ini sebenarnya tidak kalah dengan rasa sakit yang ditimbulkan oleh tanda pengharap kematian jiwa Brahma. Tidak apa-apa jika dia tidak memohon belas kasihan, tapi dia bahkan berhasil menahan ratapan kesakitannya. Sepertinya dia benar-benar perlu mengevaluasi kembali 9 Dewa Naga dari alam Dewa Naga. Kenapa harus membuang begitu banyak waktu hanya untuk Dewa Naga? Qianye Yinger tiba-tiba berkata. Dia melanjutkan dengan tidak tergesa-gesa, mengingat kemauan Dewa Naga. Dia tidak akan memohon belas kasihan bahkan jika kamu menyiksanya sampai mati. Dia berdiri dan menatap Yunce sebelum berkata, jika kamu ingin dia tunduk, kamu hanya perlu menghancurkan hal-hal yang paling penting baginya. Lanjutkan, jawab Yunce. Ketika sampai pada alam Dewa Naga, pengetahuan Qianye Ying tentang hal itu jauh melebihi miliknya. Ini sangat sederhana, kata Qianye Yinger. Bagi mereka, 2 kata, Dewa Naga, lebih penting dari apapun. Bahkan jika mereka harus mati ribuan kali, mereka tidak akan pernah meninggalkan atau meninggalkan mereka, dan bahkan lebih kecil kemungkinannya bagi mereka untuk melakukan apapun yang akan menginjak-injak harga diri dan martabat mereka sebagai Dewa Naga. Lalu, bibirnya yang sempurna melengkung menjadi senyuman licik saat dia dengan lembut mengucapkan kata-kata yang tidak lain adalah mimpi buruk yang sangat buruk bagi Dewa Naga Abu. Hancurkan inti naganya, kupas kulitnya dari tubuhnya, dan tandai dia dengan tanda kegelapan paling menghina yang bisa kamu bayangkan. Setelah itu, ikat dia di alam dewa surga abadi dan siarkan agar dunia dapat melihatnya. Biarlah seluruh dunia mengagumi penampilannya yang menyedihkan dan menyedihkan, biarlah semut-semut yang biasanya tidak meliriknya memandangnya dengan mata kasihan. Dengan demikian, Dewa Naga Abu akan menjadi aib bagi alam Dewa Naga, aib yang menjadi abadi. Di masa depan, ketika ras manapun mencari sejarah Dewa Naga Abu,
mereka pasti akan melihat kata penghinaan dan rasa malu terekam di dalamnya. Kamu, tubuh Dewa Naga Abu tiba-tiba mulai bergetar hebat saat mata drakoniknya dengan cepat berubah dari abu-abu kusam menjadi merah tua. Rasa dingin yang tak terlihat menjalar ke punggung semua orang. Dewi Brahma Monarch, yang sudah menjadi orang yang sangat mengerikan sebelum dia jatuh dari kasih karunia, jelas menjadi lebih kejam dan kejam setelah dia kembali. Sangat baik. Yun Ce mengangguk pelan sambil berkata, Yan 1, Yan 2, Yan 3, ayo ikuti saran Yinger. Pertama, hancurkan tulang naga dan inti naganya dan biarkan dia hidup sambil memohon kematian. Sedangkan untuk merek gelapnya, ukir saja 2 kata naga rendahan di tubuhnya. Dipahami. 3 leluhur Yama berteriak serempak. Energi gelap yang membinasakan tubuh Dewa Naga Abu berhenti menggerogoti tulang-tulangnya. Sebaliknya, kegelapan mulai menyelimuti mereka dan membengkokkan mereka dengan cara yang sangat kejam. Suara patah tulang bergema seperti guntur di telinga semua orang. Dibandingkan ditelan kegelapan secara perlahan, ini tidak terlalu menyakitkan bagi Dewa Naga Abu. Namun, Dewa Naga, yang bahkan tidak mau mendesis kesakitan sebelumnya, tiba-tiba meratap dengan sedih. Dia meraung dengan suara yang terpelintir kesakitan dan kesedihan, bunuh aku, bunuh aku. Suaranya tidak lagi mengandung arogansi keras kepala seperti sebelumnya. Sekarang tidak hanya terdengar sangat cemas, tapi juga jelas gemetar ketakutan. Setiap makhluk hidup di dunia ini memiliki kelemahan. Bagi Dewa Naga Abu, seseorang yang menghargai harga dirinya sebagai anggota alam Dewa Naga di atas segalanya dalam hidup, kata-kata singkat Kianya Yinger jauh lebih berliku baginya daripada apapun yang dilakukan oleh 3 leluhur Yama. Yun Ce perlahan melihat ke arahnya saat dia berbicara dengan suara penuh penghinaan, Apakah naga rendahan ini mencoba memberiku perintah? Jika kamu ingin aku menganugerahkan kematian kepadamu dengan murah hati, kamu harus memohonnya. Garis berwarna darah mulai perlahan menyebar ke seluruh wajah Dewa Naga Abu. Setelah dia menjadi Dewa Naga, dia tidak pernah memohon atau memohon kepada siapapun selain Raja Naga sendiri. Selain Raja Naga, tidak ada orang lain di dunia ini yang memiliki kualifikasi untuk mendengarkannya memohon. Namun, setiap kata yang keluar dari mulut Kianya Yinger telah menjerumuskannya ke dalam mimpi buruk yang mengerikan. Tidak ada yang berani melakukan hal seperti itu. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan hal seperti itu. Itu adalah tindakan yang akan membuat marah alam Dewa Naga, tindakan yang bertentangan dengan hukum surga dan moralitas manusia, sesuatu yang akan memicu kecaman dari dunia. Namun Yun Ce akan melakukannya. Hanya dengan sekali melihat keadaan menyedihkan di wilayah ilahi timur adalah buktinya. Semua yang dia lakukan hari ini adalah buktinya. Itu membuktikan bahwa dia tidak memiliki sedikit pun martabat atau kesopanan raja meskipun dia telah mencapai tingkat kaisar dewa. Dia jelas-jelas tidak lebih dari orang gila. Dia ketakutan sekaligus menyesal. Dia benar-benar menyesal telah memilih untuk memprovokasi orang gila seperti itu. Begitu tekad seseorang runtuh, tubuh mereka akan segera mengikuti, dan Dewa Naga Abu sekarang benar-benar memahami apa arti kata, lebih baik mati daripada hidup pada saat ini. Aku mohon, mulutnya bergetar saat membuka dan menutup lebih dari selusin kali sebelum akhirnya dia mengucapkan kata-kata yang tidak boleh diucapkan oleh Dewa Naga manapun di era saat ini. Tuan Iblis, untuk memberiku kematian. Ini adalah kata-kata yang paling sulit diucapkannya sepanjang hidupnya, kata-kata yang paling membuatnya kesakitan. Namun,
penghinaan dan rasa malu yang sangat besar itu segera digantikan oleh rasa lega yang mendalam. Dia bahkan merasa rasa sakit di tubuhnya telah berkurang beberapa kali lipat dan mata naganya perlahan berubah dari merah menjadi abu-abu kusam dan datar. Semua orang dari wilayah selatan sangat terkena dampak dari apa yang baru saja terjadi. Meski begitu, Yun Ce tidak memilih untuk mengejek Dewa Naga Abu yang kalah dan putus asa. Wajahnya benar-benar tanpa ekspresi, seolah semua yang baru saja terjadi seharusnya terjadi. Dia terus menatap Dewa Naga Abu sebelum dia berkata dengan suara dingin dan acuh tak acuh, jawab satu pertanyaan terakhir. Siapa yang benar-benar bodoh di sini? Senyuman mengejek terlihat di wajah Dewa Naga Abu di tengah keheningan yang mengerikan itu, senyuman itu ditujukan pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia mulai tertawa terbahak-bahak sebelum menjawab, hehehe, aku yang bodoh, ha. Dewa Naga Abu selalu menjadi pria yang sangat arogan, dan dia berperilaku sama bahkan ketika berbicara dengan para kaisar dewa dari alam lain. Bahkan setelah dia bertemu Yun Ce, dia masih menunjukkan kesombongan, sikap acuh tak acuh, dan penghinaan yang selalu dia lakukan, karena dia adalah Dewa Naga. Akibatnya, dia harus membayar harga yang tidak pernah dia bayangkan harus dibayarnya. Benar, dia bodoh. Sekarang setelah mereka mencapai titik ini, tidak mungkin dia bisa keluar hidup-hidup. Kematiannya hari ini akan memicu amukan berapi-api dari alam Dewa Naga, tapi itu juga, tanpa diragukan lagi, akan menjadi aib bagi para Dewa Naga, aib bagi alam Dewa Naga. Sangat bagus. Yun Ce mengucapkan sepatah kata pujian sebelum dia berbalik dan dengan santai mengulurkan tangannya. Bunuh dia. Ya, tiga leluhur Yama berteriak pada saat bersamaan. Setelah itu, kekuatan iblis Yama mereka keluar dari tubuh mereka, menutupi ibu kota Laut Selatan yang luas dalam kegelapan. Namun, sebenarnya mereka tidak perlu melakukan hal seperti itu. Karena Dewa Naga Abu telah menurunkan seluruh pertahanannya setelah dia mengucapkan beberapa kata terakhir itu. Dia bahkan telah menarik semua energi naga yang berfluktuasi di tubuhnya, karena dia hanya menginginkan kematian yang cepat sekarang. Bang! Dalam sekejap, tubuh drakonik Dewa Naga Abu, tubuh Dewa-Dewa Naga, sesuatu yang diakui dunia sebagai bahan paling keras dan paling tahan lama di dunia, meledak berkeping-keping di bawah kekuatan mengerikan dari tiga Yama. Nenek moyang seperti itu adalah tubuh naga fana biasa. Hujan besar darah naga hitam kemerahan mengguyur ibu kota. Adegan ini membuat kaki semua orang terpaku ke tanah dan mata mereka tetap tertuju pada tempat tubuh Dewa Naga Abu berada, pada hujan besar darah naga. 4 kaisar dewa wilayah selatan belum pernah melihat Dewa Naga mati dengan cara yang begitu mengerikan. Faktanya, bahkan nenek moyang mereka, kaisar dewa asli wilayah selatan, belum pernah menyaksikan hal seperti itu. Namun, orang yang tetap paling tenang adalah orang yang mengatur peristiwa yang mematikan pikiran ini, Yun Ce. Dia dengan santai berjalan kembali ke tempat duduknya sambil berkata dengan suara lesu, "Saya harap saya tidak merusak suasana pesta semua orang saat saya berurusan dengan urusan pribadi. Tindakanku yang kurang hati-hati telah merusak istana kerajaan ini dan kuharap Kaisar Dewa Laut Selatan cukup bermurah hati untuk memaafkanku." Kata-kata Yun Ce yang tenang dan santai membuatnya seolah-olah dia baru saja meremukkan seekor semut yang mengganggunya. Qianye Yinger menatapnya. Meskipun dia tetap diam, pikirannya mulai berputar-putar. Dia kurang lebih sudah menebak mengapa Yun Ce datang ke alam Dewa Laut Selatan. Hanya saja dia tidak pernah membayangkan dia akan bertindak sejauh ini. Terlebih lagi,
Dia sangat menyadari bahwa Yun Ce tidak membunuh Dewa Naga Abu karena kekasarannya, bahkan jika Dewa Naga Abu telah memberi Yun Ce rasa hormat yang sama seperti yang diberikan seorang cucu kepada kakeknya, Yun Ce masih akan menemukan orang yang cocok, alasan untuk membunuhnya saat ini juga. Tetesan darah naga masih menari-nari di udara dan jiwa semua orang diliputi oleh guncangan yang tak terkendali. Dewa Naga Abu, salah satu Dewa Naga, makhluk yang berdiri sejajar dengan para kaisar Dewa Alam Dewa, telah mati begitu saja. Tidak ada pertempuran yang pahit dan mengerikan. Bahkan tidak banyak perjuangan yang terjadi. Dia mati begitu saja dengan cara yang sangat biasa dan memalukan. Mereka dengan bodohnya menatap mayat Dewa Naga yang babak belur dan sosok hitam Yun Ce yang tak terbatas sepertinya memenuhi setiap inci jiwa mereka yang gemetar. Jadi ini adalah penguasa iblis dari utara. Orang yang telah melemparkan wilayah ilahi timur ke dalam keputusasaan dalam waktu kurang dari 1 bulan. Ini adalah Yun Ce dari wilayah timur, anak laki-laki yang terlalu baik dan murni demi kebaikannya sendiri. Apa yang baru saja terjadi pasti akan mengguncang seluruh alam dewa. Namun, dengan satu gerakan ini, Yun Ce kini telah membentuk hutang darah dengan alam dewa naga yang tidak akan pernah bisa diselesaikan. Wilayah ilahi barat, yang selama ini berperan sebagai pengamat pasif, pasti akan berhadapan dengan wilayah ilahi utara di masa depan. Sebagai Master Iblis wilayah utara, tidak mungkin Yun Ce tidak menyadari fakta ini. Tapi dia tidak menunjukkan sedikit pun keraguan atau ketakutan ketika dia memutuskan untuk membunuh Dewa Naga Abu. Kaisar Dewa Laut Selatan perlahan berbalik, senyum tipis di wajahnya. Saya baru saja mengatakan bahwa seorang pria yang baik harus dengan senang hati membayar kembali hutang dan balas dendamnya, dan tindakan Tuan Iblis tentu saja dapat dianggap sebagai pembalasan yang tepat. Saya tidak punya pilihan selain memberi Anda rasa hormat saya. Menghormati, Yun Ce bertanya dengan datar. Kaisar Dewa Laut Selatan yang mulia benar-benar mengetahui kata ini. Benar-benar kejutan. Kaisar Dewa Laut Selatan tidak menghargai kata-kata Yun Ce dengan balasannya. Dia tiba-tiba melemparkan lengan baju emasnya dan badai mulai hidup, menyebabkan semua puing-puing di dalam aula menghilang seketika. Tubuh Kaisar Dewa Laut Selatan kemudian kabur sebelum dia muncul kembali duduk di singgasana kerajaannya. Kaisar Dewa dan Dewa Laut lainnya memasang ekspresi kaku dan beku di wajah mereka, tetapi Nan Wansheng sendiri yang memasang senyuman kecil di wajahnya. Karena Master Iblis wilayah utara telah menyelesaikan masalah pribadinya dengan Dewa Naga Abu, sekarang saatnya mengalihkan perhatian kita ke acara akbar alam Dewa Laut Selatan. Jadi saya meminta semua tamu terhormat saya untuk duduk sekali lagi. Bang! Sebuah ledakan teredam terdengar di aula sebelum Kaisar Dewa Laut Selatan selesai berbicara. Setelah itu, cahaya abu-abu yang luar biasa melintas di udara, menyebabkan energi naga yang besar dan padat memenuhi area tersebut. Yantu perlahan mengangkat cakar hantunya ke udara, dan dia memegang inti naga di tangannya. Dewa Naga Abu telah sepenuhnya ditekan oleh kekuatan jiwa Dewa Naga sejati. Setelah itu, dia telah sepenuhnya dikendalikan oleh 5 leluhur dan sejak saat itu, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan atau melawan. Hasilnya, inti naganya sama sekali tidak terluka. Itu tetap dalam kondisi sempurna dan tanpa celah. Ini adalah inti naga dari Dewa Naga. Benda suci yang belum pernah dilihat oleh kaisar dewa manapun sebelumnya. Karena setiap dewa naga dalam sejarah alam dewa telah mati karena usia tua, dan inti naga mereka secara alami menghilang seiring dengan berakhirnya kehidupan mereka. Tidak ada seorang pun yang mampu membunuh dewa naga.
Bahkan jika ada seseorang yang memiliki kemampuan dan keberanian untuk memaksa Dewa Naga mati, mengingat kebanggaan mereka yang luar biasa, setiap Dewa Naga akan menghancurkan inti naga mereka sendiri sebelum kematian mereka. Mereka tidak akan pernah membiarkan inti kekuatan mereka jatuh ke tangan musuh. Sayangnya, kekuatan Dewa Naga Abu telah sepenuhnya ditekan oleh kelima leluhur. Mencoba menghancurkan inti dirinya sendiri sebelum kematiannya hanyalah angan-angan belaka. Dengan demikian, Yantu memegang inti naga Dewa Naga pertama dan satu-satunya yang pernah muncul dalam sejarah alam dewa, dan itu adalah inti naga yang sangat sempurna. Auranya begitu kuat sehingga bahkan Kaisar Dewa Laut Selatan pun harus berhenti dan menatapnya. Sosok hitam Yantu kabur di udara sebelum muncul kembali di depan Yun Ce. Dia membungkuk di hadapan Yun Ce sambil dengan hormat mengulurkan inti naga ke arahnya. "Tuan, bagaimana kita harus menangani benda ini?" Yun Ce mengulurkan tangannya, dan inti naga abu dengan lembut melayang ke telapak tangannya. Di bawah kekuatan Dewa Naga yang dia lepaskan secara halus, aura naga tak bertuan menjadi sangat lemah lembut dan patuh. Ia tidak berani berkobar sedikit pun. Yun Ce secara halus menggunakan persepsi spiritualnya untuk menyelidiki inti naga yang lebarnya sekitar 20 cm ini. Saat indera spiritualnya bersentuhan dengan inti, itu membuatnya merasa seolah-olah dia tersandung ke dunia tanpa batas. Energi naga di dalam intinya begitu besar sehingga tampak tak berujung dan tak terbatas. Qianye Yinger melirik Yun Ce. Setelah melihat matanya sekali, dia sudah mengetahui apa yang akan dia lakukan dengan inti naga ini. Namun, bisakah penguasaan ketiadaan Yun Ce saat ini benar-benar memungkinkan dia untuk memurnikan energi pada tingkat Dewa Naga? Yun Ce memasukkan inti naga abu ke dalam mutiara racun langit dengan membalikkan tangannya, menyebabkan mata semua orang melotot secara dramatis. Seolah-olah mereka terkejut saat bangun dan jutaan riak muncul di hati mereka. Seseorang hanya bisa mendapatkan inti naga Dewa Naga dengan membunuh Dewa Naga, ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak ada di alam semesta ini. Yun Ce melambaikan tangannya sebelum dia berkata dengan suara acuh tak acuh, "Bersihkan mayat ini," itu mengiritasi mata. Yantu segera beraksi. Saat dia menyapukan cakarnya ke tubuh Dewa Naga Abu yang rusak, cakar itu langsung tersedot ke dalam kumpulan cahaya hitam. Setelah itu, Yantu menutup tangannya, membuat cahaya hitam menyusut dan perlahan menyatu menjadi kristal spasial hitam pekat yang panjangnya sekitar setengah inci. Senyuman aneh tiba-tiba muncul di wajah Yun Ce saat dia mengambil kristal gelap yang menahan tubuh Dewa Naga Abu itu. Dia berbalik sedikit untuk menghadap pemuda yang berdiri di samping Kaisar Dewa Laut Selatan. Sebagai putra mahkota Laut Selatan, jiwa dan pikiran Nan Qianqiu telah lama ditempa dan dimurnikan. Dia bukan manusia biasa. Namun, peristiwa yang baru saja terjadi bahkan berhasil mengguncang jiwa para kaisar dewa yang berkumpul, jadi mengapa dia, seorang putra mahkota tidak resmi, bisa berbeda? Pada saat dia menyadari bahwa tatapan Yun Ce benar-benar mengebor ke dalam tubuhnya, Nan Qianqiu, yang menolak membungkuk dan mencakar siapapun, yang menawan dan anggun sepanjang proses, merasakan tubuhnya menjadi kaku. Dia merasa seolah-olah setiap sel darah di tubuhnya berhenti bergerak dan tangan yang tanpa sadar dia kepalkan mulai bergetar. Dia tidak dapat menghentikan guncangannya tidak peduli seberapa keras dia mengepalkan tinjunya. Saat Yun Ce menatap Nan Qianqiu, senyuman muncul di wajahnya saat dia berbicara dengan suara lesu, "Aku baru saja mengatakan bahwa aku pasti akan memberikan hadiah besar kepada putra mahkota Laut Selatan yang baru.